Assalamualaikum Sobat Camping, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Pada video kali ini, kami berkesempatan mengunjungi Museum Kars Wonogiri. Sebelum ke Museum Kars, kami akan berkunjung ke Pantai Klayar Pacitan. Perjalanan dimulai dengan rute Wonosari, Racimontoro, Pacitan. Di perjalanan kami takjub dengan pemandangan bukit-bukit kecil yang berada di sepanjang jalan. Jumlahnya sampai tak bisa dihitung, dan karena itulah disebut Gunung Sewu. Menurut Wikipedia, jumlahnya mencapai 40.000 bukit. Setelah sampai di Pacitan, kami memutuskan untuk mencari penginapan dan menginap semalam di Pacitan. Keesokan harinya, kami langsung bergegas menuju Pantai Klayar. Pantai di Pacitan pilihannya cukup banyak, sama akan halnya Gunung Kidul sebagai daerah yang garis pantainya cukup panjang. Kami pun memilih untuk pergi ke Pantai Klayar. Pantai ini cukup bersih, fasilitas umum banyak, jajanannya juga harganya reasonable. Dan sejauh pengalaman hari ini sih, bebas pungutan-pungutan liar. Kami hanya bayar retribusi di gerbang depan 15.000 per orang. Sebelum dan setelahnya sudah bersih, nggak ada pungutan-pungutan lagi. Bahkan parkir mobil pun gratis. Nilai plus kan untuk berpariwisata di sini. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. Setelah puas bermain air, kami melanjutkan perjalanan kembali ke Gunung Kidul. Di tengah perjalanan pulang, di daerah Wonogiri, kami melewati Museum Kars Indonesia. Ada pemandu yang menjelaskan lengkap mengenai seluk-beluk Kars, terbentuknya kawasan Kars, batu gamping, stalaktit dan stalagmit, juga mengenai kawasan Gunung Sewu ini yang jutaan tahun lalu merupakan dasar samudera. Ikuti terus videonya sampai selesai agar mengetahui penjelasan dari pemandu Museum Kars Wonogiri. Itu yang menyala itu adalah penyebaran kawasan Kars yang ada di seluruh dunia. Nah, potretnya di sini. Ini potret-potret Kars di dunia. Jadi daerah Kars itu adalah daerah yang tersusun oleh batuan yang mudah larut oleh air. Penyusun utama itu adalah batu gamping. Dan di sini daerah Kars itu kalau kita nyari mata air tidak akan ketemu karena air hujan yang ke bawah itu biasanya akan melarutkan batuan. Tapi banyak sekali sungai bawah lemahnya.
Ini ya. Ya, ini hasil pelarutannya. Makanya banyak buah di sini Iya. ya. Jadi pas air larut ke sini, ini lewat akan membentuk larutannya akan membentuk buah-buah sistem perbuahan di dalamnya. Itu kalau proses pelarutannya ya di tengah ini. Nanti kan ada rekahan-rekahan semacam itu. Ada kars. Kars itu sendiri diadopsi dari bahasa Yugoslavia. Di sana ada sebuah daerah yang namanya daerah Kars. Nah, itu kemudian jadi istilah definisi. Jadi kawasan Kars itu adalah kawasan yang atau sebuah bentang alam yang tersusun oleh batuan yang mudah larut oleh air. Nah, ini dulunya kawasan Kars itu adalah daerah laut. Jadi ini yang dilingkari itu adalah perbatasan antara lempeng Indo-Australia sama Indo-Australia. Jadi ceritanya kawasan Kars itu terangkat karena adanya subduction, yaitu menghujamnya lempeng yang di samudra ke lempeng yang di daratan yang ini, itu ya, tanda panah ini. Ya. Kemudian akan mengangkat atau membentuk sistem sedimentasi di situ dan membentuk yang mengangkat atau membentuk daerah Kars ini. Ini ininya ya. Iya. Itu karangnya. Sebenarnya koral yang sudah membatu, jadi emang beberapa koral kan emang batu gamping kan batuan sedimen atau batuan yang mengendap ya. Iya. Jadi bisa yang terumbu karang itu masih terumbu terendapkan terus membentuk terangkat. Kemudian bisa mengalami kayak larut dulu terus mengendap. Kalau yang banyak itu ya batu itu ya, yang putih itu ya. Iya. Daerah Kars yang sangat terkenal juga di Indonesia yang sebelah kanan itu di Maros. Itu ya bentukannya menara atau tower. Di Maros itu sama-sama yang ada di Kalimantan Timur bentukannya. Kemudian yang tengah ini adalah Gunung Sewu. Jadi kalau pernah dengar Gunungan Seribu, gunungannya itu dari pinggir Pantai Parangtritis atau sebelah timur Pantai Parangtritis sampai ke Pacitan. Itu Gunung Sewu kalau pernah dengar. Kemudian di Gunung Sewu ini di tengahnya kayak ada lekukannya. Lekukannya itu adalah bekas aliran dari Sungai Bengawan Solo Purba. Iya, ini kan ada kayak aliran sungai ya. Terus dulunya bermuara ke laut selatan. Kemudian yang sebelah kiri itu di Gombong Pacitan. Iya, kalau ini bentuknya seperti konikel, itu seperti tempurung kelapa yang terbalik. Kalau yang di sana bentukannya koksit. Di Gombong. Kalau batu gamping terumbu yang di sana itu dari Tuban. Oh, di sana. Ya. Kita lanjut ya. Kalau ini contoh dari koral, ini adalah koral yang sini menceritakan. Jadi itu adalah asal mula dari batu gamping. Ini gamping, kami dia mengalami ya metamorf. Ini dia kalau diasah di dalamnya kelihatan fosil koral kayak gini. Iya. Fosilnya di dalam. Jadi batu akik ya. Iya, untuk batu akik. Ini adalah proses pemarmer. Jadi batu marmer itu dulunya dari gamping yang mengalami metamorf. Ini prosesnya berarti berjuta-juta tahun ya? Waktunya berjuta-juta tahun. Kalau stalaktit itu yang di atas, yang di bawah itu stalagmit. Stalaktit itu tumbuh, yang numbuhkan adalah air. Saat air di dalam itu netes membawa kapur yang tipis, lama-lama mengendap. Kayak di Gua Bindul. Iya, kayak di Gua Bindul. Kalau di Bindul nggak ada stalagmitnya karena di bawahnya ada aliran air, sehingga kapurnya tidak bisa mengendap, kan kena air. Iya, jalan terus. Tapi kalau dia kering, dia akan membentuk yang di bawah. Kalau ini potongan kalau dibelah. Jadi proses pengendapan stalaktit sama stalaktit. Jadi ini stalaktit yang atas, karena air itu dari atas sehingga ini kan kelihatan sekali rata dan beraturan. Karena stalagmit itu karena mengandalkan tetesan dari atas, dia kan tidak beraturan bentuknya. Oh ini ya? Ya. Oh, ini udah dibelah. Ini asli ya Mbak berarti? Asli. Ini rata-rata pertumbuhan per tahun juga curah hujan, terus tanaman di situ mendukung hanya 0,1 mili. Kalau ini penyebaran kars yang ada di Indonesia. Ini sih Kabupaten Bandung Barat, Pangandaran, ya. Gombong itu berarti yang ini ya? Kebumen. Kebumen. Kalau ini fenomena kars yang ada di daerah
Gunung Kidul, ini Pantai Parangtritis. Ini kan di sebelah timurnya udah bekas Gunung Sewu. Ini di Gunung Kidul, di Kali Suci. Kali Suci. Ya, Gunung Kidul juga. Kalau ini di Gombong. Kita lanjut lagi ini di Bogor, Kabupaten Bogor. Ada Bogor. Oh, Ciampea. Ciampea, iya. Oh, berarti apa ya, kayak kawah putih ya? Nggak salah ya? Iya, kawah putih itu dari puncak gunung api sebenarnya. Di bawah. Kemudian kalau ini Gunung Sewu, itu yang bilangnya dari pinggir Pantai Parangtritis sampai ke Pacitan tadi. Ini batu-batuannya di sana, ini yang saya ceritakan bekas aliran sungai. Yang tadi itu ya, Gunung Soal itu ya, yang ada di bawah itu ya. Iya. Ini lampunya. Dan ini gua-gua yang di Pacitan. Oh, ini gua Pacitan. Ada gua Tabuhan, gua Gong, gua Tabuhan itu yang setelah itu dipukul. Oh, Gong Ya. itu ya, ini ya. Iya, beda sama Gong. Gong, Oh. kalau di sana ada Tabuhan sama ada Gong. Oh iya benar-benar. Kalau kan untuk ini ya. Iya, kalau Tabuhan itu ada pertunjukannya, Iya, tapi iya. kalau Gong tidak ada. Tidak ada. Tapi lebih besar gua Gong. Kemudian kalau ini di Tangkep Sulawesi Selatan. Oh iya. Ini di Tangkep. Itu bentukannya yang kalau kita lihat ke bawah tadi yang tinggi-tinggi seperti menara atau tower tadi. Kemudian yang mana di sana ada kayak konservasi punya di Sulawesi Selatan. Ini. Ya, ditangkap. Kemudian di Sulawesi, Kalimantan itu banyak sekali lukisan di dalam gua. Iya, kalau Maros saya tahu. Iya. Maros saya berapa sana saya. Ini asli ya Mbak dari Asli. sana. Iya. Asli dari sana. Kalau di resolusi mah agak hitam ya bajunya. Dan biasanya itu karena panas, Iya. terus hujan, panas, hujan itu. Kemudian ini juga ini dari Gombong, Jawa Tengah. Bumbung. Ini yang kayak siput ya. Iya, emang itu khas toko itu. Kalau sekarang siputnya kecil-kecil, Iya. kalau dulu besar-besar. Kayak siput. Kalau ini yang di Gombong, Jawa Tengah. Kalau yang di sini Cangkat itu 2 peko, panjangnya 660 meter. Kemudian ini di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat. Pawon. Ya, Jawa Pawon. Kapasitas Otaknya Iya juga juga. dia. Tapi katanya ya dengan kapasitas otak segitu dia termasuk yang jenius. Kemudian ini yang di Munar, Sulawesi Tenggara. Ini kan kalau di Sulawesi Tenggara Iya, banyak banget ini. gua. Nah, lukisan-lukisan gua. It's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Biasanya ini tuh di banyak sekali di Kalimantan itu di pinggir-pinggir pantai itu Sangatta. Oh, di Sangatta. Iya. Kalau di Sangatta di daerah Kemang-Kemang itu masih asli. Jadi itu ini lukisan ini kalau secara ceritanya itu dari Story of Taiwan. Jadi perjalanan manusia prasejarah itu dari Taiwan masuk Indonesia dan dia biasanya kan pakai kapal. Makanya yang dituju itu yang di pinggir-pinggir dalaman kayak gitu. Kemudian ini batu rijang. Kalau batu rijang itu produk gunung api. Jadi kalau gunung meletus itu kan ngeluarin abu ya. Iya. Jadi kita harus hati-hati nanti kalau kena abunya bisa merusak paru-paru karena di situ abunya mengandung silika. Silika itu kayak kaca yang sangat tipis. Jadi kalau menggores itu sangat bahaya. Sifatnya itu tajam. Nah, batu gami ini kumpulan dari silika itu. Jadi sifatnya keras. Jadi zaman dahulu digunakan untuk menyayat. Jadi kan kalau berburu kan hewannya kan disayati itu kulitnya tuh kayak yang model kayak gini. Jadi kan terus kalau mereka mengeluarin api sifat batu kan keras dipukul-pukulin gitu.
ada Jadi percikan itu. Kemudian dia meninggalkan, kalau saya itu pernah bersinggah di sini. Kalau kan mereka kan manusia nggak punya rumah, dari satu tempat ke pindah-pindah ke tempat. Dia meninggalkan jejak itu dengan lukisan itu. Nah, mereka itu dulu belum punya spidol atau alat lukis lainnya. Untuk melukisnya itu pakai namanya oker. Oker itu kayak tanah yang ada kandungan besinya. Dia dicampur sama kayak getah tumbuhan, kayak lemak semacam itu, terus untuk melukis. Tapi tanah yang digunakan itu adalah tanah yang ada kandungan besi-besinya atau yang namanya oker. Jadi dia tetap ada di situ ya. Iya. Kemudian kalau yang di sana ada Kars Papua di Jaya Wijaya. Di puncak. Kita ke bawah. Kalau di sini ini potret dua tabuhan. Oh, yang tadi itu ya? Iya. Jadi ya biasanya mungkin kalau sekarang katanya sih nggak boleh, takut merusak. Jadi kalau dulu untuk di itu ada penyanyi camlosan. Jadi karena gua itu mengeluarkan suara itu karena bau atau gema. Jadi dia akan bentuknya biasanya dalamnya agak bulat itu, pas dipukul bergetar. Gema ya. Nah itu akan bergema. Nah kalau ini ponora. Jadi di dalamnya udah membentuk sistem perbuaan. Jadi belum lama ini kan di daerah Jawa Barat yang sawahnya ambles. Oh ya. Nah itu karena di dalamnya sebenarnya sudah membentuk buah. Ya? Nah, kemudian lama-lama pengikisan itu kan kena air tadi. Iya, ambles. Dan jadi kayak gini ya Mbak ya? Iya. Ini di dalamnya sudah membentuk buah, tapi di permukaan kan masih digunakan. Iya. Risikonya ya patahnya di atas ya, ambles. Kalau ini batu terumbu dari Tuban, jadi terumbu ya. Mengkilat gini ya Mbak ya. Terumbu ya, jadi ini karena rombanya itu dia dulu intinya air lautnya itu jauh, terus terendam lagi, jauh terendam lagi sehingga membentuk kristal-kristal ini. Dan yang mudah larut dia akan larut. Selain kehidupan yang ada di daerah Kars, dia juga pemanfaatan daerahnya. Nah ini pemanfaat batunya untuk pabrik semen. Jadi Gambing itu adalah bahan material semen. Tetapi untuk penambangannya sebenarnya ada aturan yang boleh ditambang dan tidaknya. Itu yang itu biasanya malah birokrasi. Iya. Nah biasanya kalau hasilnya itu kan kawasannya udah ditambang, hasil tambangnya itu harus ada laporan untuk apa ke depannya, atau untuk perumahan atau bagaimana semacam. Proses pengungkapannya di daerah Sani itu kalau ini yang dibahas ditambang. Oh iya, ini jadi batu alam. Iya, batu alam. Kalau ini yang dimanfaatkan jadi buahnya kayak untuk sarang walet, pemanfaatannya, kemudian bibit-bibit pantai untuk pariwisata. Jadi Pakitan, hidup. Kemudian kayunya untuk selain bangunan untuk souvenir. Jadi emang judul dari market ini adalah nilai ekonominya. Kita ke dua buatan. Jadi sengaja untuk. Iya, untuk buatan. Tapi ya ada kayak tetesan airnya, ada sungai bawah tanahnya. Jadi mau dibuat untuk kayak apa, anak-anak kesini belajar, edukasi ya, wisata edukasi ya. Iya. Kalau ini sosial budaya masa kini sama masa lalunya. Jadi ini kan ada manusia. Waduh, ngapain nongkrong sini gitu? Kemudian ini ini flora fauna di daerah Kars. Jadi buahnya kan banyak sekali, titik, kelelawar, macam itu. Biasanya buah itu kan ada hibernasinya, peralihan gelap sama gelap abadi. Biasanya yang gelap sama gelap abadi ini binatangnya yang di dalam. Oh ini ya. Nah, akan seperti itu. Kemudian untuk tanamannya sih kan banyak sekali. Untuk yang bagus kan yang bisa hidup kaktus, mete, kan Wonogiri terkenal mete, ya jati. Ini untuk pengolahan airnya. Oh, kalau sekarang kan banyak embung. Iya, banyak. Buat embung ini ya. Embung itu kalau sini biasanya kalau musim kemarau kering. Iya. Memang untuk penampungan ya. kan.
Jadi orang Gunung Kidul sama sini selatan itu beternak itu kalau musim kemarau hanya untuk beli air. Oh, kita. Itu satu tangki itu harganya hampir 250. Ya. It's almost like falling in love for the first time. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. But it's a roller coaster in my head.